Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 21 April 2019, yang merupakan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan Yesus. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Yohanes bab atau pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Paskah. Yesus telah menjadi cahaya dunia, memanggil kita untuk terus-menerus memperbaharui diri sebagai orang yang telah beriman, yang telah dibaptis. Maka pada hari raya Paskah ini kita mulai mengenal Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan dirinya kepada semua orang. Pengalaman iman Maria Magdalena menunjukkan bahwa ia memang mencintai Yesus, tetapi baru pada level yang masih sangat manusiawi. Dia pulang dan menyampaikan pengalamannya itu kepada Petrus dan Yohanes. Lalu Petrus dan Yohanes berdua lari ke kubur. Yohanes, murid kesayangan Yesus, masuk dan percaya. Petrus dan Yohanes menyaksikan makam yang kosong. Apa artinya pengalaman rohani ini bagi mereka? Artinya Yesus sudah bangkit. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kedua murid ini memang menarik perhatian kita. Petrus adalah figur kepemimpinan atau hierarki, maka ia harus masuk ke dalam kubur sehingga dapat berani bersaksi. Sedangkan figur Yohanes adalah figur karismatis, maka dengan cepat ketika melihat kenyataan kubur kosong, ia sungguh melihat dan percaya. Figur karismatik dan hierarki bertemu di dalam kubur dan percaya. Ia harus bangkit dari antara orang mati. Hal lain yang kiranya tidak perlu kita sepelekan adalah figur Maria Magdalena yang dapat mewakili umat atau gereja yang memberi kesaksian tentang iman akan kebangkitan Kristus itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, pikiran Yohanes sebagai figur karismatis di depan kubur Yesus, ia yang melihat dan percaya. Tentu saja Yohanes menyimpulkan itu bahwa Yesus sudah bangkit, dengan demikian dia percaya. Gereja juga kiranya mengalami pengalaman Yohanes dan Petrus. Petrus menurut penginjil Lukas masih merasa heran ketika melihat makam kosong dan memikirkan apa yang terjadi. Namun selanjutnya, apakah Petrus dan Yohanes berhenti di sini? Penginjil Lukas dalam Kisah Para Rasul menggambarkan bagaimana Petrus dengan berani menceritakan kisah perjalanan Yesus. Puncak perutusan Yesus adalah dalam mewujudkan misteri Paskah. Yesus orang Nazaret menurut Petrus telah diurapi dengan Roh Kudus dengan kuat kuasa. Yesus juga berkeliling dan berbuat baik. Ia telah dibunuh dengan cara digantung di salib, tetapi Allah telah membangkitkannya pada hari ketiga.
Yesus yang bangkit juga menampakkan dirinya. Tentang kesaksian, Petrus berkata kepada Kornelius, "Kami telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati." Saudara-saudari yang terkasih, apa dampak kebangkitan Kristus bagi kita? Kebangkitan Kristus hendaknya membawa dampak, yakni sukacita dan perubahan hidup yang radikal, melepaskan hidup lama dan mengenakan hidup baru. Itulah kesempurnaan atau kekudusan. Dan sabda Tuhan pada hari raya Paskah ini juga mengajak kita untuk memiliki iman yang besar kepada Yesus. Dia yang telah wafat dan bangkit dari alam maut satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai orang beriman, tugas kita adalah memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari alam maut. Supaya kesaksian itu tepat sasaran, maka kita perlu berubah, meninggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru dalam kemurnian dan kebenaran. Ya Tuhan, semoga aku juga mampu meninggalkan hidup lama dan mengenakan hidup baru yang Engkau limpahkan pada hari ini. Terpujilah namamu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin.